Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ivani Nasroka. Saya dari jurusan Tadris IPA C dengan NIM 2071977. Nah, di sini saya yang terlebih dahulu akan menjelaskan tentang efek dari rumah kaca. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Jadi, efek rumah kaca ini adalah proses dari pemanasan alami, jadi bukan buatan, yang ketika gas-gas tertentu di atmosfer itu merangkap panas itu. Nah, lanjut ke proses efek rumah kaca. Prosesnya yaitu ketika sinar matahari mengenai ketika radiasi sinar matahari ini mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Nah, radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi akan menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Seperti gambar ini yang sudah saya paparkan di PPT. Lalu gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya masuk ke dalam bumi, akan tetapi gas tersebut memantulkan kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi dari matahari nanti akan hampir setengah dari matahari diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkan, lalu akan dipantulkan lagi. Sebagian sinar matahari dipantulkan ke permukaan bumi dan atmosfer. Lalu ada radiasi inframerah yang dihasilkan oleh permukaan bumi. Nah, lanjut. Pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, aktivitas manusia itu selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya itu berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Namun, akan tetapi saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Beberapa aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, pembakaran hutan, itu untuk pengalih fungsian sebagai lahan pertanian, permukiman, dan industri, akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah
yang banyak, lebih dari beberapa periode. CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Nah, lanjut ke penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah dari emisi CO2. Berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Lalu yang kedua, emisi CO2. Berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Seperti gasolin itu kayak bahan bakar untuk transportasi itu kayak bensin seperti itu. Lalu emisi metana itu berasal dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Lalu yang keempat adalah deforestation. Penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Jadi udah ada penebangan liar, lalu dibakar pula. Jadi itu adalah penyebab dari pemanasan global. Nah, lalu ada CFCs. Ini penggunaan alam refrigerator atau pendingin. Lalu selanjutnya ada pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam hal pertanian. Jadi misalkan ada untuk pupuk kimia itu banyak sekali. Jadi misalkan pada padi itu kan juga membutuhkan beberapa pupuk-pupuk kimia untuk menyuburkan dari padi tersebut. Padahal itu juga tidak baik untuk tanah dan juga menyebabkan pemanasan global. Apalagi kalau penggunaan dari pupuk kimia tersebut itu terlalu berlebihan. Lalu kita lanjut ke dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang pertama adalah temperatur bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dari wilayah lain. Ya mungkin tidak, mungkin bedanya dari sini. Misalkan dari kota Surabaya dan juga kota Ponorogo, mungkin temperaturnya sangat berbeda karena di sana suhu panasnya itu lebih panas daripada di Ponorogo. Nah, lalu yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi menjadi basah dan bagian lainnya kering. Nah, misalkan kota Madiun dan juga kota Ponorogo. Nah, itu kan mungkin saja temperaturnya itu berbeda. Jadi misalkan daerah Madiun hujan, nah pada daerah Ponorogo ternyata tidak hujan. Jadi sebagian itu basah, lalu sebagiannya kering. Atau bisa juga dari Ponorogo itu wilayah Siman hujan, tapi wilayah Jarosik tidak, atau wilayah yang lain tidak. Nah, itu seperti contohnya. Lalu mencairnya glasir yang menyebabkan kadar air laut meningkat.
Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, kelama-lamaan akan mengalami peningkatan akibat menggenang air. Lalu yang keempat adalah hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan menghilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Jadi terumbu karang itu bisa hilang populasinya karena yaitu tadi, karena meningkatnya suhu di bumi dan pengasaman laut. Suhu dari laut itu tersebut naik, lalu asam laut semakin naik, jadi terumbu karang akan mati atau akan hilang. Sebagaimana diketahui, banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Jadi di sini tidak hanya terumbu karang saja yang akan mati atau hilang, tapi beberapa hewan atau spesies yang bergantung pada terumbu karang akan ikut hilang karena seperti rantai makanan mereka juga membutuhkan terumbu karang. Nah, tanpa adanya terumbu karang, maka mereka tidak akan bisa hidup atau tidak bisa berlindung gitu. Lalu, kepunahan spesies yang semakin meluas menurut penelitian yang dipublikasikan oleh dalam majalah Nature. Peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dengan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan terus bertambah. Nah, pada dulu itu kan misalnya ada harimau Sumatera. Itu kan dulu dia tidak termasuk hewan yang dilindungi dan juga tidak termasuk hewan yang punah. Tapi kenapa sekarang dia menjadi hewan yang dilindungi dan hewannya itu punah gitu? Itu karena yaitu tadi karena peningkatan suhu itu tersebut. Jadi spesies itu tuh tidak bisa beradaptasi dengan suhu dari wilayah tersebut. Dan juga mungkin hewan-hewan lainnya juga bisa terancam punah karena yaitu tadi peningkatan suhu, lalu dia akan mempengaruhi dari tidak bisa beradaptasi, tidak bisa untuk mencari makanan juga. Lalu yang keenam ada kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, jadi benar-benar petani sekarang itu susah banget, karena dia tuh karena perubahan iklim itu tersebut ya, jadi kadang hujan, kadang enggak, kadang hujan, kadang enggak. Sebelumnya kan bisa dipastikan bulan ini sampai bulan ini paling tidak sudah mempunyai ancang-ancang. Nah, namun sekarang itu berbeda, seperti yang kita lihat sendiri, perubahan iklimnya itu yaitu mulai kerasa. Jadi padi yang awalnya itu harusnya panennya bagus, tapi ternyata kebanyakan padinya sudah roboh terlebih dahulu. Jadi itu yang membuat petani itu gagal panen, atau juga padi itu kecetit lah istilahnya, seperti itu. Itu karena kebanyakan air. Nah, lalu yang ketujuh ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai
km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahayanya radiasi sinar ultraviolet atau biasa kita sebut dengan sinar UV. Berdasarkan pengamatan satelit bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Nah, dulunya mungkin lapisan ozon itu sangat tebal, lalu mengalami penipisan karena yaitu tadi dari pemanasan global itu. Jadi lapisan ozon yang awalnya itu lumayan tebal menjadi tipis. Nah, ini kan mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Jadi bisa kita bayangkan sekarang udah setipis apa gitu. Sedangkan pada tahun 1970 itu sudah mengalami penipisan. Jadi kan otomatis semakin lama dia kan mengalami penipisan yang kerasa gitu. Nah, itu juga sinar UV itu juga bahaya untuk makhluk hidup gitu. Nah, di sini ada usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Nah, jadi kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tertingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, untuk usahanya yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Lalu yang ketiga, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Lalu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, cukup dari saya presentasi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.